Yo guys lovers, akhirnya manga Boruto To Blue Vortex chapter 17 sudah muncul. Judul kali ini Anak Binatang Buas. Dengan sedikit kata-kata di sisi kanan yang terpendam dengan semangat juang itu adalah perasaan terhadap sang kawan. Di panel pertama kita diperlihatkan Sarada masih gelisah dengan perkataan Sumire di chapter 16 kemarin guys. Sarada masih tidak menyangka Sumire bisa mengatakan hal seperti itu kepadanya. Dia dihantui perasaan tidak enak kepada Sumire di sepanjang misinya. Ternyata di sini Mitsuki heran kenapa Sarada tidak bisa fokus menjalani misi ini. Ryu dan Matsuri masih mengamati keadaan kodok Kashinkoji yang tertinggal di desa Suna. Mereka berdua diberi misi Jura untuk mencari keberadaan Boruto guys. Matsuri mencoba mengandalkan suara para pohon untuk menelusuri jejak Boruto. Menurutnya dengan cara tersebut bisa mengantarkannya ke tempat Boruto atau kolaboratornya. Tim 7 bersama dua shinobi desa Suna, Yodo dan Araya masih mengintai dua Shinju itu dari kejauhan guys. Mereka mencoba menyusun rencana untuk menghadapinya. Di sini Konohamaru ternyata sudah mengetahui bahwa dua manusia Shinju itu mengincar Boruto. Menurutnya dari cara bicaranya, sepertinya Matsuri memiliki kemampuan seperti tipe sensor. Menurut Konohamaru, cepat atau lambat dia akan mendeteksi keberadaan mereka. Konohamaru berkata, untuk saat ini semuanya sesuai rencana, kalian sudah siap. Konohamaru menyadari Sarada masih tidak bisa fokus. Dia menegur Sarada supaya tetap fokus menjalankan misi ini. Lalu Sarada minta maaf karena konsentrasinya sempat buyar tadi. Yodo bertanya, kalau Ryu berhasil dikalahkan dan kita mendapatkan Togedama, apa Shinki bisa kembali? Konohamaru menjawab, ya, seandainya informasi itu benar, maka seharusnya begitu. Setidaknya strategi ini disusun dengan berlandaskan informasi itu. Di sini Yodo akan berjuang semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Shinki guys. Araya menasihati Yodo supaya jangan bertindak gegabah. Di sini Yodo malah terbawa suasana dan sedikit emosi dengan Araya guys. Konohamaru mencoba menghentikan pertengkaran mereka karena bisa menghambat misi penting ini. Yodo lalu minta maaf, menurutnya ini hal biasa dan tidak akan berdampak pada misi kita. Konohamaru memastikan bahwa timnya sudah paham isi strategi kali ini. Mitsuki masih ragu strategi ini bisa berjalan lancar. Konohamaru memberi semangat timnya supaya selalu berpikir positif dan pede untuk menang. Lalu tim 7 mulai bergerak sedangkan Yodo dan Araya masih mengintai dari jauh. Bukannya menyerang, ternyata tim 7 bertanya kepada mereka ada di sini. Kedua Shinju itu kaget ada ninja mendekati mereka guys. Matsuri tidak menyangka ternyata yang datang targetnya langsung Konohamaru Sarutobi. Konohamaru berkata, kami kemari untuk menelusuri jejak dari Boruto si pemberontak. Bagaimana dengan kalian? Ryu masih bingung dan bertanya kepada Matsuri, bagaimana selanjutnya senior? Matsuri malah malu-malu sambil berkata, rasanya ada yang aneh denganku. Ryu, kau saja yang bicara. Ryu masih bingung dengan tingkah Matsuri guys. Sepertinya ini memang rencana Konohamaru untuk mengelabui kedua Shinju itu guys. Panel pun berganti ke flashback saat Shikamaru pertama kali memberi misi ini ke tim Konohamaru. Menurut Shikamaru, mengalahkan para manusia pohon dewa saja tidak akan cukup. Yang paling penting adalah mendapatkan Togedama. Konohamaru hanya bisa kaget, apa Togedama? Jika Togedama dikembalikan ke tubuh asli mereka, Moeki dan Shinki bisa diselamatkan. Konohamaru masih tidak percaya dengan sumber yang didapat Shikamaru. Menurut Shikamaru, informasi yang didapat dari sumber terpercaya. Kita bisa menyelamatkan Moeki dengan Togedama Matsuri dan menyelamatkan Shinki dengan Togedama Ryu. Shikamaru meneruskan, sebaliknya kalau kita tidak berhasil mendapatkan Togedama, para manusia pohon dewa itu dapat bangkit berkali-kali. Selama Togedama ada di tangan mereka, mengalahkan mereka berapa kali pun hanya buang-buang tenaga saja. Akhirnya Konohamaru mulai paham rencananya. Misi kali ini adalah mengalahkan manusia pohon dewa dan mendapatkan Togedama. Di sini Konohamaru masih kurang percaya dengan informasi yang didapat Shikamaru. Menurutnya informasi ini melebihi apa yang kita dapat dari interogasi Boruto. Shikamaru berkata, maaf Konohamaru, sumber informasi ini sangat rahasia. Aku akan menimbang informasi mana saja yang layak diketahui publik termasuk menilai kebenaran informasi itu. Apa kau keberatan? Konohamaru hanya bisa menjawab, tidak, aku akan percaya padamu Haji Daimi. Lalu Shikamaru mencoba memberitahu rencana untuk misi tim Konohamaru. Menurut Shikamaru, manusia pohon dewa adalah monster mengerikan dengan kekuatan tempur yang tinggi dan ingin memangsa target seperti kau dan Sarada. Itu sebabnya jika dibiarkan mereka sangat berbahaya.
Intinya yang ingin ku sampaikan, mereka tidak sepenuhnya jahat. Para manusia pohon dewa itu bisa dibilang seperti anak binatang buas yang baru lahir. Binatang buas hanya bergerak mengikuti naluri, yang artinya mereka itu masih benar-benar polos. Justru karena sifat polos itulah membuat mereka sangat berbahaya bagi umat manusia. Konohamaru berkata, intinya mereka tetap saja musuh yang harus kita kalahkan kan? Sebenarnya apa yang ingin Anda sampaikan? Shikamaru menjawab, Konohamaru, cobalah untuk mengakrabkan diri dengan mereka. Jinakkan mereka mumpung para binatang buas itu masih seperti anak kecil yang polos. Setelah itu, hianati mereka. Shikamaru meneruskan, aku mengerti misi ini sedikit pecundang untuk seorang ninja sepertimu. Kalau Naruto pasti tidak akan mengambil langkah ini. Tapi aku berbeda. Aku menerapkan strategi ini untuk menghadapi para monster di luar akal sehat manusia. Demi keberlangsungan umat manusia juga. Panel pun berganti ke tim 7 yang sedang berada di Sunagakure, guys. Mereka masih menjalankan rencana yang dibuat oleh Shikamaru. Konohamaru berkata, kalian juga mencari Boruto kan? Berarti tujuan kita sama, kami juga sedang mengejar dia. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Akhirnya kedua Shinju itu menyetujui tawaran Konohamaru, guys. Konohamaru dan Mitsuki menemukan beberapa sumber keberadaan Boruto. Konohamaru menyuruh semuanya untuk membuat dua tim. Tim pertama Sarada, Mitsuki, dan Ryu. Tim kedua Konohamaru dan Matsuri. Sambil membuat gimmick seperti itu, akhirnya mereka berhasil memisahkan kedua Shinju itu, guys. Ryu berkata, ternyata ninja Konoha memang isinya orang baik ya. Persis seperti yang aku dengar. Kak Jura saja benar-benar menghormati kalian. Jujur saja, tadinya kalau bertemu dengan ninja, aku berniat membunuhnya saja. Ternyata mencoba bicara dulu tidak ada ruginya. Sarada menjawab, jangan menakut-nakuti kami begitu dong. Alasan Shikamaru memberi misi ini kepada Konohamaru karena Matsuri memilihmu sebagai target itu. Artinya dia memiliki perasaan cinta padamu. Konohamaru hanya bisa kaget mendengar perkataan Shikamaru. Shikamaru meneruskan, sepertinya Matsuri sendiri belum menyadari. Dia masih belum menyadari perasaan apa itu sebenarnya. Bisa disimpulkan posisi kita jadi lebih menguntungkan. Konohamaru Sarutobi, kau harus menguasai medan pertempuran. Panel pun berganti ke Konohamaru dan Matsuri. Konohamaru bertanya, apa kamu tidak enak badan? Bagaimana kalau kita duduk dan mengobrol di suatu tempat? Konohamaru meneruskan, bagaimana? Apakah kau sudah lebih tenang? Matsuri menjawab, aku tidak tahu, soalnya biasanya aku tidak seperti ini. Konohamaru berkata, merasa seperti itu bukan sesuatu yang aneh kok. Tiba-tiba panel pun berganti ke Eida. Ternyata kata Kashinkoji sedikit berbicara kepada Eida. Gue nggak tahu yang bicara ini Boruto atau Kashinkoji sendiri, guys. Pokoknya kata itu berkata, Eida, aku ingin tahu situasi di Suna, tolong lihat sekarang. Eida malah takut dengan Shinju Mamushi. Kata itu meneruskan, seharusnya Mamushi sedang berada di markas mereka. Dia tidak akan melihatmu. Eida berkata, baiklah, aku perlihatkan. Panel pun berganti ke tempat Boruto dan Kashinkoji di tempat persembunyiannya, guys. Boruto berkata, setelah ini bagaimana? Kashinkoji menjawab, Konohamaru memisahkan Matsuri seorang diri. Idealnya, Sarada dan 3 orang lainnya harus menghabisi Ryu. Kemudian bergabung dengan Konohamaru untuk mengalahkan Matsuri. Boruto lalu bertanya, kemungkinan gagalnya berapa persen? Koji menjawab, tidak begitu banyak. Boruto sedikit marah sambil berkata, jangan mencoba mengelabuiku, aku tanya berapa persen. Menurut Kashinkoji, berapapun itu, jangan coba-coba menyusul ke sana. Alasannya sama dengan Himawari. Kalau kau terlibat, Jura akan bergerak. Kalau itu terjadi, kali ini kau akan terbunuh. Panel pun berganti ke tempat Jura yang sedang membeli beberapa buku di Konoha, guys. Gila, villain satu ini memang kocak banget cuy. Masuk ke kandang musuh seperti rumah sendiri. Tim sensor Konoha memberitahu bahwa ada penyusup. Menurut data Cakra, manusia pohon dewa itu Jura. Saat ini posisinya di toko buku distrik C. Shikamaru menyuruh timnya untuk membiarkan saja, sampaikan pada semua prajurit agar tidak menyerang. Lalu Jura membayar buku pembeliannya sambil berkata ke penjual buku tersebut, simpan saja kembaliannya, anggaplah sebagai pembayaran di muka. Tolong alokasikan untuk pembelian berikutnya ketika aku kembali kemari. Penjual itu hanya bisa menjawab, saya mengerti, silakan datang lagi ya. Sambil gemeteran menghadapi makhluk paling berbahaya itu, guys. Panel pun berganti ke tempat Amado yang sedang merokok santai.
Tapi tidak lama Kawaki datang, lalu mengambil rokok Amato sambil mencekiknya ke tembok sambil berkata, "Ada banyak hal yang ingin aku tanyakan. Tapi pertama-tama aku ingin kau membuka limiterku yang telah kau pasang selama ini." Amato menjawab, "Aku sudah menduga kau akan datang Kawaki." Lalu di sisi kiri panel terakhir ini ada kata-kata dari Masashi Kishimoto yang jika dibaca, di saat misi yang berat di Suna masih berlanjut, Kawaki yang menginginkan kekuatan akhirnya mulai bergerak. Dan Boruto to Blue Vortex chapter 17 akhirnya bersambung. Gimana menurut kalian chapter kali ini? Komen di bawah guys. Menurutku chapter kali ini manusia pohon dewa itu tidak sepenuhnya jahat guys. Tergantung yang nyetir mereka cuy. Kalau yang nyetir orang baik, pasti mereka akan ikut jadi baik. Untuk menghormati kreator mangaka, gue saranin kalian baca langsung manganya di aplikasi Manga Plus. Mari kita support mereka dengan baca manga di aplikasi legal saja. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Shinobi Uchiha Owaru.